Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran akidah akhlak. Di semester 2 ini kalian kemarin sudah melaksanakan PTS. Sekarang kita melanjutkan materi yaitu bab ketiga, akhlak terpuji. Akhlak yang terpuji yang kita bahas adalah pantang menyerah. Yang kedua, pemberani, dan yang ketiga adalah tolong menolong. Untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Disimak baik-baik ya materi berikut ini. Yang pertama, pengertian akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, sikap, tabiat. Akhlak yaitu tata cara atau norma dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Di mana akhlak terpuji bisa disebut juga dengan akhlakul karimah atau disebut dengan mahmudah. Yang kedua, akhlak tercela bisa disebut juga dengan akhlakul mazmumah. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang akhlak terpuji dulu. Akhlak terpuji adalah akhlak karimah atau akhlak mahmudah, merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran agama Islam. Kemudian macam-macam akhlak terpuji. Kita hanya membahas beberapa macam akhlak terpuji saja ya, tidak semuanya. Yang pertama, akhlak terpuji pantang menyerah. Yang kedua, akhlak terpuji pemberani. Dan yang ketiga, akhlak terpuji tolong menolong. Oke, selanjutnya. 1. Pantang menyerah. Apa itu pantang menyerah? Pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Dan lawan dari sikap pantang menyerah adalah putus asa. Pantang menyerah sangat diperlukan bagi setiap orang. Karena pada zaman sekarang banyak sekali persaingan yang mengharuskan seseorang untuk berjuang lebih gigih lagi. Jadi di zaman sekarang itu apabila kita tidak giat, tidak rajin dalam melakukan kegiatan atau bekerja atau belajar, maka kita akan ketinggalan dengan teman yang lain. Di mana teknologi juga semakin canggih. Apabila kita tidak bisa mengikuti teknologi, maka kita juga akan ketinggalan. Kalau kita menyerah misalkan karena sulitnya untuk dalam belajar, akhirnya kita menyerah misalkan, kita ya tidak akan bisa mengejar teman-teman yang lain. Jadi diusahakan kita mempunyai sikap pantang menyerah, sikap yang selalu berusaha meskipun di keadaan yang susah. Pantang menyerah merupakan kunci dari kesuksesan. Siapa yang ingin sukses harus dibangun dengan sikap pantang menyerah, sikap gigih. Ya. Nomor 2. Berikut beberapa hal yang bisa membuat kita tetap semangat. Yang pertama, meyakini bahwa setiap manusia itu pasti diberi kelebihan oleh Allah. Jadi kita harus mencari apa kelebihan kita, apa kelebihan dari dalam diri kita sendiri. Itu yang dikembangkan. Yang kedua, yakin bahwa kita mampu
atau bisa melakukan hal tersebut. Yang ketiga, mengingat kembali kesuksesan yang pernah ada, yang pernah kita raih. Yang keempat, bersikap optimis dan berprasangka baik. Yang kelima, selalu ingat kepada Allah dan selalu meminta dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemberani. Pemberani ini artinya bersedia tanggung jawab atas segala perbuatannya dengan pikiran yang jernih serta harapan yang tidak putus. Jangan disalahartikan ya, pemberani itu maksudnya bersedia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dan ke sikap yang hal-hal yang positif, kalian harus berani. Lawan dari pemberani adalah penakut. Keberanian tanpa pikiran jernih adalah nekat. Oleh karena itu, orang yang mempunyai sifat pemberani memiliki ketenangan hati dan kemampuan mengolah sesuatu dengan pikiran tenang. Jadi jangan disalahartikan. Jadi pemberani harus memiliki pikiran yang jernih. Kalau pikirannya tidak jernih atau pikirannya aneh-aneh, akhirnya kebawa ke hal-hal yang negatif, ya. Jadi pikirannya harus jernih, harus bersih dengan pikiran yang tenang. Nama lain dari pemberani adalah asy-syaja'ah. Selanjutnya adalah tolong menolong. Tolong menolong adalah sikap saling menolong atau saling membantu orang lain apabila mendapat kesusahan atau mendapat musibah. Orang yang suka menolong pasti ditolong oleh orang lain ketika kita mendapat kesulitan. Jadi jangan khawatir kalau kita sering menolong, pasti nanti nggak ditolong sama orang lain. Jangan berpikiran seperti itu ya. Jadi berpikirlah atau mengira bahwa apabila kita suka menolong pasti suatu saat akan ditolong orang. Selanjutnya, tolong menolong diperlukan dalam kebaikan dan takwa. Yuk, hati-hati. Tolong menolong hanya dilakukan dalam kebaikan atau dalam hal-hal yang positif. Jangan tolong menolong pada kejelekan. Nama lain dari tolong menolong adalah ta'awun. Ciri-ciri orang yang suka menolong. Yang pertama, memiliki hati yang tulus, sopan dalam tingkah laku dan tidak sombong tentunya. Yang kedua, memiliki perasaan yang peka terhadap sekitar. Oh, ada temannya yang merasa perlu dibutuhkan. Jadi kita harus menolong. Ia tidak saja mencintai keluarganya, tetapi juga masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, suka memberi bantuan kepada orang lain sekalipun tanpa diminta. Setiap membantu tidak mengharap imbalan atau pamrih. Selanjutnya, hikmah dari tolong menolong. Yang pertama, disenangi dan dihormati banyak orang. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, karena suka menolong, pasti ketika dia membutuhkan pertolongan pasti banyak yang membantu. Yang keempat, dicintai dan dimudahkan urusannya oleh Allah. Jadi berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan seperti tolong menolong. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.